Lalu bagaimanakah review mengenai kematangan sebuah knowledge management system? Dikutip dari Kulkarni and Friese Knowledge Management Capability Assessment Model atau biasa disingkat dengan KMCA, yang pertama adalah mengenai interface dan interaksi untuk user. Kemudian diikuti dengan lingkup penciptaan, penggunaan, dan manajemen cycle dari knowledge. Lalu ada arsitektur sistem, adanya konfigurasi sistem dan pengembangan sistem untuk mendukung knowledge management itu sendiri. Lalu adanya transisi teknologi dan bagaimana hal ini dapat mendukung knowledge management. Kemudian adanya evaluasi efektivitas KMS. Nah, di sini adanya model Knowledge Management Capability Assessment Model yang dibuat oleh KMCA, di mana 0 itu skalanya untuk difficult atau not possible, 1 itu untuk possible, 2 mencerminkan encourage, 3 itu untuk enable atau practice, 4 itu jika termanage, dan 5 yaitu jika tercontinuously atau improving. Lalu, bagaimanakah ukuran maturity manajemen pengetahuan atau knowledge management? Yang pertama adalah jika 0, nilainya 0, yaitu jika terjadi kurangnya identifikasi aset pengetahuan, lalu tidak adanya dorongan dalam berbagi pengetahuan, tidak adanya keengganan umum untuk membagi pengetahuan, dan orang tidak tampak menghargai berbagi pengetahuan. Jika bernilai 1, yaitu kondisinya adanya dorongan dalam berbagi pengetahuan, adanya kesediaan umum dalam berbagi pengetahuan, lalu orang yang menghargai berbagi pengetahuan membagikan pengetahuannya, dan terkait dengan aset pengetahuan teridentifikasi atau dikenali. Jika nilainya 2, yaitu terkait dengan adanya budaya organisasi yang mendorong aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan berbagi pengetahuan. Lalu adanya pemimpin atau manajer senior yang mengkomunikasikan nilai dan menunjukkan komitmen pada aktivitas berbagi pengetahuan. Kemudian juga ada berbagi pengetahuan yang dikenali atau diberi nilai. Lalu ada aset pengetahuan yang eksplisit yang disimpan dengan maksud tertentu. Dan juga ada tajid dan pengetahuan yang impulsif dan dapat dilacak. Jika nilainya 3, yaitu terkait dengan praktek berbagi pengetahuan, adanya pemimpin atau manajer senior yang mengkomunikasikan nilai dan menunjukkan komitmen pada aktivitas berbagi pengetahuan, lalu ada berbagi pengetahuan yang dikenali atau diberi nilai, adanya aset pengetahuan yang eksplisit disimpan dengan maksud tertentu, dan adanya tajid dan pengetahuan yang implisit yang dapat diacak. Bagaimana jika nilainya 4? Yaitu jika adanya dorongan dalam berbagi pengetahuan, ketersediaan umum dalam berbagi pengetahuan, orang yang menghargai berbagi pengetahuan dan membagikan pengetahuannya, lalu adanya aset pengetahuan teridentifikasi atau dikenali. Dan nilai 5 diperoleh jika mekanisme dan perangkat untuk meningkatkan aset pengetahuan diterima secara luas. Lalu juga adanya usaha yang sistematik untuk mengukur dan meningkatkan aktivitas berbagi pengetahuan, adanya perangkat berbagi pengetahuan yang secara periodik ditingkatkan, dan adanya bisnis proses yang berkaitan dengan berbagi aset pengetahuan secara periodik yang ditinjau oleh perusahaan. Ini adalah faktor kunci keberhasilan dalam knowledge management. Yang pertama yaitu dengar dan berbagi. Dengarkan respon dan suara komunitas perusahaan. Lalu ada benchmark, di mana itu berguna untuk mengupgrade pengetahuan tentang konten, struktur blog, wiki, atau postcard dan lain-lain dari best practice. Lalu ada kepemimpinan, di mana set the tone oleh senior manajemen. Adanya rencana, yaitu perencanaan berdasarkan asesmen yang menerapkan KPI. Lalu ada governance, terhadap kepemilikan dan kebijakan atau terms of use. Ada teknologi, bagaimana memilih vendor dan teknologi yang berdasarkan kebutuhan bisnis. Lalu terkait adanya refresh, terhadap menjaga konten dan tool tetap relevan. Adanya mengukur, pengukuran kinerja secara teratur. Adanya mengejar, yaitu memperoleh dukungan semua elemen perusahaan.
Nah, sebagai penutup, kita akan lihat dalam sebuah manajemen pengetahuan itu harus ada inovasi dan peningkatan produktivitas. Juga harus ada pengetahuan yang berkualitas dan adanya budaya berbagi. Nah, dari sini nanti saling keterkaitannya terhadap manajemen informasi, di mana itu mengatur terhadap governance, data atau informasi terstruktur, dan data atau informasi yang tidak terstruktur. Dari sini juga memiliki keterkaitan terhadap taksonomi, di mana pada taksonomi ini harus ada proses untuk mencari, menemukan, dan menghubungkan. Selain itu, pada taksonomi juga berisi tesauri, kosakata terkendali, dan peta pengetahuan.